with copywriting. Luar biasa banget teman-teman semua hadir hari ini, malam ini setelah kegiatannya yang mungkin melelahkan hari ini, tapi teman-teman luar biasa sudah mau meluangkan waktunya untuk belajar bareng di Alpha Class mengenai copywriting. Pertama-tama, perkenalkan teman-teman, nama aku Jasmine, aku dari Alpha Class yang hari ini akan menemani teman-teman semua sebagai moderator hingga akhir sesi nanti. Nah, aku juga mau perkenalan dong sama teman-teman semua. Namanya siapa, kemudian asal kotanya dari mana. Kalau teman-teman punya bisnis, boleh juga diinfokan bisnisnya apa, siapa tahu teman-teman bisa ketemu nih sama partner bisnisnya di sini. Atau kalau teman-teman yang baru mau memulai bisnis atau belum ada bisnis dan merupakan pekerja profesional gitu ya, teman-teman boleh juga diinfokan pekerjaannya. Nah, sambil menunggu teman-teman semua perkenalan di kolom chat, aku mau infokan sedikit ground rules dari sesi kita hari ini nih teman-teman. Yang pertama, teman-teman semua dihimbau untuk menyalakan videonya supaya aku bisa ngelihat wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng teman-teman semua, dan supaya antusiasme dan energi positif dari teman-teman semua ini bisa tersalurkan gitu. Kemudian teman-teman, untuk menjaga kekondusifan dari kelas kita hari ini, mohon maaf teman-teman semua, mic-nya di-unmute terlebih dahulu, khawatir nanti tiba-tiba ada yang nggak sengaja kepencet gitu ya, kemudian suaranya jadi bocor, nggak akan hanya mengganggu konsentrasi dari narasumber kita, nanti takutnya mengganggu konsentrasi dari teman-teman semua yang juga lagi nyimak materinya gitu. Terus kalau ada pertanyaan gimana? Teman-teman bisa langsung drop aja pertanyaannya di kolom chat, nanti akan ada sesi Q&A, pertanyaannya akan aku bantu untuk sampaikan, atau kalau teman-teman mau bertanya secara langsung gitu ya, merasa pertanyaannya kayaknya terlalu panjang nih kalau ditaruh di kolom chat, teman-teman boleh pakai fitur raise hand-nya, nanti teman-teman bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita dan mic-nya akan dibantu nyalakan. Tapi persyaratannya teman-teman semua harus open kameranya dari awal sesi. Jadi nanti aku akan lihat nih siapa aja sih yang udah open kameranya dari awal sesi dan mereka lah yang bisa bertanya secara langsung kepada narasumber kita. Oke, aku yakin teman-teman hari ini akan dapat insight yang banyak, walaupun waktu kita cukup singkat sebenarnya, sekitar 2 jam. Tapi teman-teman, aku mau ingetin juga untuk aku mau ingetin teman-teman semua untuk siapin alat tempurnya untuk mencatat materi kita yang akan kita dapatkan hari ini. Dan teman-teman, salah satu cara yang aku tahu agar ilmu yang kita dapatkan bisa terserap dengan baik itu ya, yaitu dengan membagikannya ke orang lain ya teman-teman. Jadi habis sesi hari ini teman-teman bisa sharing ke partner kerjanya, ke rekan kerjanya, ke timnya, ke atasannya, atau bisa juga sharing ke sosial medianya nih teman-teman. Jangan lupa teks juga ke Instagram kita di @alphaclass.idn dan juga Instagram narasumber kita di @hinggranata-nikolai. Oke, sekarang aku mau bacain perkenalan dari teman-teman nih. Ada Kak Suharno dari Solo, dosen dan trainer. Salam kenal untuk semua, salam kenal Pak Suharno. Ada Kak Ferry juga nih, salam bisnis katanya. Ada juga Kak Yoas, trainer dari Surabaya. Halo, halo Kak Yoas. Ada juga Kak Aiman Baraja dari Solo, software developer. Halo Kak Aiman. Ada juga Kak Ferry, software akurat, software accounting. Wow, banyak sekali teman-teman dari software engineer kita hari ini. Ada juga Kak Yesika dari Semarang, arsitek dan interior designer. Halo Kak Yesika. Salam kenal semuanya, mohon maaf kalau ada yang belum dikenalkan gitu ya. Karena waktu kita cukup singkat hari ini dan aku yakin teman-teman udah nggak sabar untuk dapetin materinya. Jadi sebelum mulai sesinya, mungkin teman-teman yang udah join dari awal tadi udah melihat perkenalan dari narasumber kita, cuman mungkin ada juga beberapa teman-teman yang baru join nih, jadi aku mau kenalkan sedikit lagi tentang siapakah beliau ini gitu ya.
Beliau merupakan licensed master trainer of NLP pertama di Asia Tenggara, teman-teman. Beliau juga berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai praktisi penjualan bisnis dan manajemen di berbagai industri. Beliau juga merupakan seorang penulis buku bestseller Selling Easily and Smartly yang dijadikan sebagai standar skrip dan manual pelatihan oleh banyak sekali trainer dan coach sales. Selain itu, beliau juga merupakan CEO dari Inspirasi Indonesia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, please welcome Pak Hingranata Nikolai. Oke, selamat malam Jasmine, terima kasih. Malam semuanya, selamat malam, selamat malam. Oke, Recording in progress. saya langsung mulai saja nih, kayaknya udah pada nggak sabar nih. Pertama-tama sebelum saya mulai nih, ini karena nama banyak banget ya di saya lihat ini bisnisnya macam-macam nih. Ini sesi untuk yang sudah pernah ketemu saya, boleh dong coba kalau udah pernah ketemu saya di forum manapun, Anda udah pernah ikut sesi, ketik yes. Kalau belum sama sekali ketik no. Coba saya pengen tahu aja. Yes, kalau Anda sudah pernah ketemu saya di forum apapun, no, baru pertama kali ini kencan dengan saya nih. Ayo, mana? Oke, good. Wah, lebih banyak yang no ya? Oke. Lebih banyak yang no ini. Oke. Nah, kalau sudah kenal saya, 2 jam ini terlalu singkat loh. Saya cerewet banget soalnya. Biasanya Anda bisa ketemu saya 2 hari, bahkan kalau Anda ketemu di kelas NLP ya 7 hari. Oke, YouTube Kristen. Oke. Nah, jadi 2 jam tidak pernah cukup, tetapi dalam 2 jam ini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak. Nah, seperti kata Jasmine tadi, nanti di ujung acara saya akan beri kesempatan untuk ngobrol, nanya mengenai produknya, terutama yang saya mau, yang saya fokuskan di sini adalah Anda-Anda yang memang ingin belajar benar-benar nulis kopi. Dan Anda punya produk, Anda punya kafe, punya roti, punya apapun lah yang ingin Anda jual. Dan Anda bingung memulai dari mana itu nulis kopinya, oke? So, saya akan berikan kesempatan nanya, tetapi tadi kata Jasmine, yang hanya buka kamera dari awal loh. Jadi kalau kagetan buka kamera mau nanya nggak dilayanin sama Jasmine, ya. Orang-orang kayaknya lupa ini loh. Ini Zoom ini video conference loh, bukan audio conference loh. Jadi, nah terutama yang sekarang ini lagi tutup kamera itu biasanya bajunya nggak lengkap biasanya. Join aja tapi nggak di bawahnya nggak ada kayak gitu ya. Oke, anyway. Saya langsung mulai aja. So thank you untuk semua yang telah datang ke sini. Jadi kalau saya ingin bilang Anda punya semua boost sales, Anda mau punya trik untuk bikin apapun penjualan Anda secara copywriting, malam ini adalah kesempatannya gitu ya. Jadi trik-triknya seperti apa sih trik-triknya gitu ya. So pertama-tama sebelum saya maju, saya akan kasih kuis dulu nih kayak gini. Ini fan facts nih, oke? Jadi silakan coba Anda tulis jawaban yang menurut Anda tepat, A, B, C atau D. Coba. Ini kuis awal nih. Coba Anda lihat di layar, coba ketik aja jawaban Anda, sukarela aja. A, B, C, D. Silakan coba kira-kira. Ketik aja dulu. Jawabannya yang mana kira-kira menurut Anda itu. Silakan. Ya, jadi biar kita mulai dulu nih. Oke. Kita kasih musik dikit. Ayo, langsung ketik jawabannya dulu. A, B, C, D itu. Oke, mana kira-kira? Berapa persen produk konsumen lebih berani coba produk baru ini? Prospek. Di era pandemi sekarang loh ya. Di era pandemi sekarang. Berapa persen? Kira-kira aja. Ini 300 orang jawab kuesioner ini, Zoom-nya bisa jebol ini. Chatnya bisa jebol. Oke, kita lihat sama-sama. Alright. Oke, yang jawabannya A, B, C, D. Ini hampir 300 nih. Oh, ini Zoom-nya bingung nih. Di Indonesia hari ini ada apa nih? Jawabnya kuesioner jebol ini. Oke. Alright. Oke, dan jawabannya apa kira-kira? Jawabannya apa kira-kira ini? Jawabannya yang tepat adalah 46%. Yeay, 46%. Yang tepat dapat doa dari saya deh ya. Semoga bisnisnya laku, kuenya laku. Nah, 46% good news bukan ini? This is good news, right? Bagi para pebisnis terutama yang startup, this is good news. 46% berarti kalau prospek berani coba produk baru, opportunity bukan? Right? Kalau Anda punya fashion, Anda punya produk apapun, lebih dari kurang dari separuh, tapi ini mendekati separuh, sekarang berani coba-coba. Nah, kenapa? Sebab era pandemi ini semua orang handphone di tangan bukan? Right? Handphone di tangan, tidur dengan handphone, ya kan, di toilet dengan handphone, ngobrol dengan handphone, semuanya, makan dengan handphone. Karena itu semuanya tinggal klik.
Ya, dan karena itu kalau Anda punya kopi yang bagus, ini akan merupakan peluang yang luar biasa sih, ya. So, peluang ada berarti. Ya, so it's good news. Yang penting produknya bagus. Itu aja dulu. Ya, jadi kalau Anda dalam ruangan ini yang merasa bahwa produknya nggak bagus, mending langsung berangkat dari ruangan ini. Karena kalau Anda langsung bilang produk saya bagus, tapi belum laku-laku, Anda perlu belajar sesuatu mengenai copywriting, ya. Tapi jualan tetap susah katanya, ya, betul banget. Nah, karena bad news-nya 42% juga startup mostly akan close di tahun yang pertama itu. Sebelum 1 tahun udah tutup itu. Ya, karena memang coba-coba, kan apa ya, kopinya nggak ngerti, jualannya nggak ngerti, pikirnya gampang gitu. Apalagi kalau Anda karyawan, misalnya karyawan ini, saya dulu juga karyawan. Karyawan kayaknya pengen cita-cita pengen bikin usaha lah, bikin kafe, macam-macam udah. Bikin restoran, jualan online gitu lah. Karena ingin semuanya jadi entrepreneur gitu loh. Dia pikir gampang banget ya. Ini yang semua sudah pengusaha, lihat orang-orang yang bilang kayaknya enak jadi pengusaha ya. Kasih tahu mereka mikir-mikir dulu. Ya sakit kepala gue jadi pengusaha. Oke, anyway. Hidup ini keras, setuju banget ya. Betul? Jualan juga keras, hidup ini keras. Kalimat ini saya dapat satu dari seorang bintang film yang bilang hidup ini keras. Tapi jauh lebih keras kalau kamunya itu stupid sih, katanya begitu sih. Ini menurut si John Wayne. Dan benar banget, jualan ini keras, terutama bagi yang stupid jualan, lebih keras lagi, lebih susah lagi jualannya. Nah, karena itu, kalau Anda lihat orang-orang dalam ruangan ini, saya anggap Anda berinvestasi, walaupun rupiah Anda anggap itu tidak seberapa, tapi waktu yang Anda berikan 2 jam itu investasi, yes. Ya, karena biasanya orang-orang tertentu hanya beli, tetapi setiap kali kalau Anda beli sesuatu dan Anda anggap itu investasi, it's okay. Nah, ini saya dari awal berbisnis, dulu jadi karyawan, saya masih nggak ngerti konsep ini. Beli, investasi bukan sih? Ya kan, jadi kalau setiap kali anak saya mau belanja sesuatu, saya nanya biasanya, ini spending or invest? Kalau if you invest, go ahead. Kalau you spending, think again. Apalagi kalau sudah punya 2 misalnya. So, dalam ruangan ini saya menganggap Anda semuanya sekarang investasi waktu bersama saya. Ya. Nah, orang-orang sukses biasanya membaca untuk edukasi diri, dia ikut seminar untuk edukasi diri, ataupun ke sosial media untuk edukasi diri. Sementara orang-orang yang tidak sukses, semuanya untuk hiburan. Jadi kalau Anda masuk ke forum kayak begini, mudah-mudahan benar-benar untuk edukasi diri bersama saya. So, saya akan cerita sedikit background dulu biar kenalan, walaupun tadi sudah lihat video saya. Dan saya punya disiplin ilmu lebih dikenal dengan Neuro-Linguistic Programming. Ya, jadi semua kalau Anda pernah nonton di YouTube lah bersama siapapun atau ikut konten saya di IG, Facebook dan lain-lain. Ya, saya di konten YouTube saya udah berhenti selama 2 tahun, mungkin akan lanjut lagi. Nah, saya lebih banyak dikenal dengan Neuro Linguistic Programming, NLP. Ya, dari disiplin ilmu saya memang adalah NLP. Lalu belakangan karena pekerjaan saya banyak terlibat di dalam hal-hal seperti menulis kopi, ya dan lain-lain, saya mulai combine dengan lateral thinking atau creative thinking dengan satu lagi adalah emotional intelligence, ya. Dan mudah-mudahan semua udah punya ini karena ini buku ini udah susah banget dicari nih. Di Gramedia saya dengar akan ngecetak lagi, cuma saya nggak tahu kapan, tapi buku ini udah susah banget dicari. Ya, buku ini saya tulis awalnya saya nggak bilang selling, tetapi adalah influencing. Gramedia yang waktu itu bilang mending tulis buku selling biar lebih laku, dan benar-benar sekarang udah susah banget. Isinya sebetulnya termasuk teknik-teknis menulis kopi. Yang simple banget, praktikal banget. Jadi kalau Anda mau nyari ini deh, ya. Nyari ini buku yang waduh, Mas Nuri luar biasa. Itu dong. Mas Nuri lihat itu, Mas Nuri itu dan nunjukin bukunya begitu dong. Baru peserta teladan itu. Ya gitu ya. Dan Mas Nuri juga langsung tulis di chat nantinya, ayo semua saya rekomendasi, walaupun udah nggak ada di toko buku itu. Ya, mudah-mudahan nanti sudah ada kembali nantinya. So, beberapa takeaway saya akan mudah-mudahan setelah ini Anda dapat beberapa ide kreatif untuk menulis kopi buat Anda, tentunya produk Anda, perusahaan Anda. Psikologis penjualan itu kayak gimana, ide konten untuk kopi Anda seperti apa, ide cara Anda menjual seperti apa, terus mungkin cara kreatif juga ikut Anda membuat cerita untuk produk atau jasa Anda. Semua yang ada di sini, kalau Anda baca ataupun Anda ikutin beberapa seminar copywriting ataupun trik-trik bikin kopi, semuanya Anda kira menyangkut template kan ya? Yang pernah beli template copywriting tuh ya, kalimat-kalimat yang Anda tinggal isi dot. Saya dulu juga begitu sih, mengira bahwa template itu penting banget untuk copywriting. Tetapi saya keliru besar. Karena sebetulnya copywriting itu adalah menyangkut cerita, storytelling.
good copywriter itu adalah good storyteller sebetulnya. Ya, nanti Anda lihat ini beberapa trik, terutama yang nanti mau nanya di bagian terakhir, nanti Anda akan lihat, oh ternyata that's how you write copy. Dan bagi Anda yang beli template, ini biasanya yang terjadi sama Anda. 1 minggu Anda punya konten, tapi setelah itu Anda nggak bisa nulis lagi loh. Ini biasanya orang-orang yang beli template itu. Cuma 1 minggu dia pakai template, setelah itu dia udah nggak bisa nulis lagi. Karena tidak punya konten. Nah, konten itu Anda dapat dari mana? Dari story. Dari story, ya. Terus, menerjemahkan. Anda punya imajinasi apapun, mudah-mudahan bisa jadi penawaran, ya. Dan menjual tanpa kelihatan berjualan. Yang sudah follow IG saya, Anda sudah lihat ya, orang kalau follow IG saya, orang bingung, nih orang jualan apa ya? Saya nggak ada jualan sama sekali. Ini orang jualan apa? Hampir tidak pernah saya jualan, tetapi ini lucunya. Kalau Anda masuk ke kelas saya, terutama kelas NLP susah banget. Anda harus bookingnya 2 seminar sebelumnya, sebab sudah fully book 2 angkatan misalnya. Nah, karena jual seperti tidak berjualan. That is the key. That is the key. Jual tetapi tidak terkesan jualan. So, copywriting itu sebetulnya apa sih? Ya, copywriting itu sebetulnya apa? Nah, saya pertama kali, saya cerita agak sedikit sejarah biar Anda nangkap dari background saya, kenapa saya senang banget dengan menulis copy ini. Guru besar saya, Dr. Richard Bandler, dari ilmu Neuro-Linguistic Programming ini saya belajar bahwa bahasa itu very, very powerful. Beliau masih hidup, beliau masih ngajar, saya masih ketemu setahun sekali, saya ketemu di Amerika. Beliau ini yang membuat saya akhirnya, wow, bahasa itu amazing banget loh. Ya, kecepatan beliau untuk putar-putar bahasa di kepala lalu dia ekspresikan lewat bahasa dari mulutnya amazing. Nah, dari beliau saya belajar kekuatan bahasa, ya. Terus, seorang guru saya lagi namanya Dr. Kevin Hogan. Ini orang NLP dan hipnoterapi, hipnotis, tetapi sekarang banyak sekali berkecimpung di dunia marketing dan sales. Nah, Anda yang mau cari buku Dr. Kevin Hogan, I highly recommend. Bagi Anda yang suka baca, kalau Anda suka baca, silakan cari bukunya dia. Ini adalah guru dan sahabat saya. Nah, dari beliau ini, saya belajar nulis copy. Nah, ini buat semuanya. Coba kalau saya nanya sama Anda, mungkin Anda pernah ikut seminar ataupun mungkin pernah sedikit browsing mengenai copywriting. Kalau saya nanya sama Anda semua, nulis copy itu bagusnya panjang apa pendek? Coba pikirkan sebentar, Anda nulis copy di landing page ataupun di keterangan caption produk, panjang atau pendek yang bagus? Coba kalau Anda bilang pendek, nah ini pada umumnya bilang pendek kan, ini jawabannya pendek nih. Nah, ini yang unik. Dari Dr. Kevin Hogan ini saya belajar bahwa copy yang bagus malah yang panjang. Malah yang panjang. Sebab kalau copy Anda itu panjang, dan orang baca sampai separuh saja, itu sudah 90% dia kepengen beli berarti. Ya kan? Karena kalau Anda bilang copy Anda pendek, tidak pengaruh. Mungkin copy pendek short itu, Anda hanya tulis spek produknya sih. Kebanyakan copy pendek itu hanya jelaskan hebatnya produk ini dan lain-lain. Tetapi, kalau Anda punya copy panjang, Anda bercerita mengenai kehidupan orangnya. Ini makanya kalau copy Anda pendek, mostly yang Anda bicarakan adalah kehebatan produk Anda. Kalau Anda tulis seperti itu, mari saya sampaikan kepada semuanya, orang nggak peduli produk Anda. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli produk Anda mau secanggih apa, dia nggak peduli. Dia itu egois, dia peduli hidupnya sendiri. Jadi kalau Anda ngomongin produk Anda, big mistake. Dan itu yang saya pertama kali lakukan pada saat saya buka bisnis sendiri. Saya banggakan semua produk saya, big mistake. Tapi setelah saya paham, saya bicarakan mengenai Anda, saya bicarakan mengenai kesulitan Anda, sakit kepala Anda, orang baru kepengen beli akhirnya. Nah, dari beliau saya belajar itu. Nah, saya punya satu cuplikan video sebentar. Ini bonus loh buat malam ini nih. Ini luar biasa audiensnya. Karena itu Jasmine saya kasih bonus. Pada saat terakhir saya visit Dr. Kevin Hogan bulan Maret kemarin. Saya punya kesempatan menginterview beliau selama kurang lebih setengah jam. Saya kasih Anda cuplikan 2 menit omongan saya dengan beliau. Ini kelas spesial, Jasmine. Saya putar di kelas ini loh. Ya, saya berikan sedikit klip saat saya ngobrol bersama dia mengenai copywriting. Perhatikan saat saya ngobrol sama dia. Bagi para copywriter, pebisnis startup yang mengerjakan copy-nya, saya bersama satu orang expert yang saya sering katakan banyak menginspirasi saya untuk menulis copywriting. Dr. Kevin Hogan. Hi guys. It is good to see you, Hing. Good to see you. Always. Always. Now, how does Kevin Hogan write a copy? What is your strategy? The strategy is I sit there and I create a product. Okay. Now, by the way, some of my good friends, Okay. they will write copy first, All right. and then they'll create the product afterward. No, really. Honest to God. Okay? So, it's true. But I confess
that I have not done this. So, Okay. But I thought about it. So once you have your product, it's like, I sit there and I think of things at an extremes. You know, Okay. this is not a strategy. This is how I look at it. Okay. So the first thing I ask, what is the danger a person would have if they didn't have this specific program? Back here, behind us is our storage room where we have 117 programs Okay. that I've created over the last 22 years. Gotcha. There's over 2,000 hours of information back here, all unique unto itself. All right. All right. So I sit there and I go, if they don't have that 2,000 hours, what's the danger? And I sit there and think, well, and then start writing. It's like, if they don't have this, they're going to be stuck with dealing with what everybody else teaches about copy, which, by the way, some is very good. Okay. And some of it's horrible. And some of it's old school that doesn't work. Some of it's old school that if they don't use it, they will die in the business. So Okay. I think, what other danger is there if you don't use the product that I'm selling copy? Okay. What do you think about those computer-generated templates that people can fill inside in? What do you think? Use it, toss them. I've seen people run in underwear in the city of New York. So there's other things that are embarrassing too. Anybody who, it's not going to make you money. That's the first start. Okay. All right. So anybody who tells you, I mean, I know some people who do, and it's a great way to learn how to write. Maybe it could teach Okay. you how to learn Because to there's write. structure there, right? Yeah, it's a way to Yeah. learn. Okay. So it's more structured than listening to me. That's Sure, for sure. sure. Right. So that's okay. But really, automation, it doesn't have emotion. It can't generate feelings and. Absolutely. Yeah. I've seen algorithms that write some pretty good stuff. Mm-hmm. You know, there's books they're writing nowadays with but you miss out on the unique flares, the new stuff, you miss out on a lot of feelings, you miss out on a lot of emotions, you miss out on the turns, the twists and the turns that can happen. Right. You know, unexpected things that a computer algorithm hasn't learned yet. That is true. All right. Yap, pembicaraannya sekitar setengah jam. Saya tunjukkan cuplikan kepada Anda, dan itu opini Dr. Kevin Hogan. Dan ya, saya lihat ada Willy Permadi bilang pakai batik. Iya, saya pas saat berkunjung kepada beliau, saya bawain batik dan dia langsung pakai untuk interviewnya. So, yang dia katakan itu, Anda yang terbiasa beli template, membiasakan diri, memanjakan diri, bukan itu jelek, tapi itu sebuah struktur yang bagus untuk Anda start belajar. Tapi setelah itu Anda lihat satu kata kunci yang biasanya missing dari berbagai template itu adalah emosi yang nggak ada. Ya, strukturnya itu ada tapi emosinya nggak ada. Copywriting itu Anda butuh feeling, Anda butuh emosi yang terlibat di dalamnya. Sebab Anda telling story itu. So, dari beliau saya belajar banyak hal ya. Pertama, menulis copy itu panjang banget. Nah, seorang copywriter kelas dunia yang bagi saya memulai saya interest terhadap copywriting itu adalah David Garfinkel. Nah, kalau tapi saya anggap ini old school, old fashion banget. Copywriting dia itu old fashion banget. Dia nulis benar-benar pada saat zaman belum digital seperti sekarang ini. Kepandaian menulis itu seperti perusahaan-perusahaan advertising, Anda harus bayar mahal kalau menulis copy. Ya, saya ketemu dia di Las Vegas 2011 ya, kalau nggak salah. Ya, dan dari beliau saya belajar bagaimana menggunakan pain. Ya, problem. Tadi kalau Anda perhatikan Dr. Kevin Hogan sempat ngomong, dia bilang bahwa apapun yang dia mau jual, dia pikirkan prospek di luar sana akan menderita apa ya kalau tidak beli ini ya. Apa sih kerugian mereka kalau nggak beli ini? Itu yang dia pikirkan pertama lalu dia mulai nulis. Ya, jadi tidak pakai template sama sekali tapi telling story. Nah, dari David Garfinkel, saya belajar mengenai pain. Problem, sakit kepala dari prospek kalau dia tidak beli produk Anda. Coba pikirkan sebentar, apapun produk Anda, pain apa sih kalau misalnya dia nggak beli? Problem dia apa ya? Coba pikirkan sebentar. Kalau dia beli produk kompetitor dan bukan beli kita, problem dia apa sih? Itu kurang lebih pemikiran dari David Garfinkel. Nah, terus ada satu lagi yang saya ingin sampaikan, betapa orang ini punya peran sekali dalam selling anything, psikologi penjualan, itu adalah Joe Vitale. Nah, dari beliau saya belajar satu hal paling penting. Dan bagi saya ini yang paling penting. Bahwa sebetulnya kita terlalu sibuk berjualan. Nah, karena kalau Anda lihat pertanyaan nomor satu Anda sebelum jualan kira-kira apa sih? Coba kira-kira apa? Pertanyaan nomor satu Anda sebelum jualan. Coba ketik semua. Pertanyaan nomor satu Anda sebelum jualan apa ya? Coba.
Laku nggak ya? Serius laku nggak? Terus apa? Apa yang sebelum Anda jualan? Pertanyaan nomor satu Anda sebelum Anda jualan kira-kira. Orang butuh nggak? Apa yang membuat? Marketnya ada apa nggak? Really? Oke. Laku nggak ya? Mau jual apa ya? Oke. Menarik atau manfaatnya gimana ya? Nah, saya tadi sempat bilang Joe Vitale ini. Agak unik dia cara dia. Agak unik dia. Karena dia mengajarkan kepada saya, kita ini terlalu sibuk berjualan. Terlalu sibuk berjualan, jual. Kita nggak care sama yang beli loh. Kita karena target, Pak, ini target di kepala saya ini. Kita tidak care sama sekali yang beli. Money, kata Indra Wang. Yes. Money. Ya, penting duit itulah. Ya, buat orang merasa terluka nggak. Produknya apa ya? Oke. Anda bisa tulis berbagai saya sebutnya ya, pertanyaan. Saya akan ngomong pertama dari sisi mereka sih. Ya, produk saya untuk prospek cocok nggak ya? Cocok nggak ya? Karena gini, perhatikan, saya belajar dari Joe Vitale satu hal yang sangat penting sebelum Anda jualan apapun, itu adalah gini, kita sebetulnya karena terlalu sibuk menjual, kita lupa harusnya kita menempatkan prospek itu dalam situasi membeli. Dia pakai istilah begini, ini buat semuanya langsung aja kita langsung mulai right to the point. Mau jualan, customer punya problem apa? Gini. Saya di sini saya ingin menjual sesuatu, ya. Anda di sini Anda ingin membeli sesuatu. Nah, kalau saya tanya Anda semua yang ada di sini, coba ngaku terus terang, siapa yang senang ketemu sales? Nggak ada orang senang ketemu sales. Jadi begitu ditelepon sales, Anda sudah pengen matiin teleponnya itu. Nggak ada yang senang ketemu sales. Dan ini paradoksnya, kita semua sales loh. Jadi kalau Anda bilang saya nggak senang ketemu sales, kita semua jualan, terus gimana dong? Saya nggak suka ketemu sales, saya ini sales, gimana dong? Coba pikirkan sebentar. Nah, karena kita terlalu sibuk berjualan, kita lupa. Nah, begitu kita jual, orang kabur. Anda sudah pernah coba disamperin seorang sales, Anda diam atau Anda pengen kabur dari dia? Coba pikirkan sebentar itu. Anda jual, dia kabur. Karena begitu Anda aktif jual, dia kabur. Tetapi bagaimana kalau misalnya Anda mengkondisikan sesuatu di kepalanya sehingga dia kepengen beli. Jadi dia yang beli, bukan Anda yang jual. Itu tujuan kopi sebetulnya. Tujuan kopi adalah Anda create sesuatu feeling di dalam dirinya, dia kepengen. Jadi dia yang ingin beli, bukan Anda yang jual. Nah, coba sekarang saya nanya kepada Anda semua yang ada di sini. Yang mana yang menurut Anda produk terbaik di dunia? Coba Anda lihat dua ini sebentar. Kalau Anda menurut Anda sih produk Anda, kalau Anda bisa bilang bahwa yang mana? Ferrari, really? Oke, Ferrari. Produk yang terbaik di dunia menurut Anda Ferrari, really? Oke, kondisional Ferrari, alright, oke. Nah, ini saya sportscast, oke, alright. Oke, Ferrari tergantung siapa. Oke, good. Saya mau nanya sebentar produknya sebelum saya jawab ini. Karena ini penting sekali untuk Anda confident dengan produk dan juga apapun yang Anda jual. Saya mau nanya yang buka kamera di sini dong. Edward Simau. Dari tadi saya lihat buka kamera. Edward, boleh saya ajak bicara Edward sebentar? Boleh unmute sebentar? Boleh? Ya. Jualan apa Edward? Boleh saya tahu? Custom design, Bang. Custom design apa nih? Dari topi, kemeja, hoodie, tas, semua. Digital printing. Digital printing lah ya. Oke, good. Dan menurut Edward, produk Edward terbaik yang di dunia apa enggak? Ya. Saya jawab ya salah, jawab enggak juga salah. Ini jebakan kayaknya. Nah, ini bukan seminar motivasi loh. Pasti bisa Pak. Enggak, ini bukan seminar motivasi. Tujuan saya hari ini adalah membuat Anda pintar gitu ya, membuat Anda pintar, bukan membuat Anda semangat. Yang paling bahaya di muka bumi ini orang yang semangat tapi bodoh banget. Ya, itu bahaya banget itu. Nah, jadi kalau saya tanya Edward, siapapun yang ada dalam ruangan ini, mudah-mudahan Anda jawab, iya produk saya yang terbaik di muka bumi ini. Nah, Edward boleh di-mute kembali, boleh? Terima kasih. Nah, jadi gini. Bajai, Ferrari. Kalau saya nanya, let's say Anda memang punya bajai. Berani nggak sih Anda bilang saya punya produk terbaik di muka bumi ini? Of course. Nah, perhatikan baik-baik. Yang terbaik di dunia itu di dunianya siapa? Nah, di dunia Simbo yang lagi mau beli sayur di pasar pagi, bajai ini produk terbaik di dunia bukan? Jadi kalau Anda bilang terbaik di dunia itu di dunianya siapa?
Saya tidak bilang bahwa Bajaj ini harus bersaing dengan Ferrari. Ferrari ini masuk pasar kagak bisa apa-apa dia. Nah, kalau Anda lihat ini, kalau misalnya Edward punya produk itu digital printing ataupun custom design apapun, bagi sang customer yang beli, itu adalah terbaik di dunia, bukan? Karena setiap saat saya butuh, saya tinggal telepon Edward. Dan setiap kali Edward melayani saya puas banget. Saya tidak butuh yang canggih-canggih dari Amerika dan lain-lain. Karena Edward bagi saya adalah the best di dunia ini. Di dunia saya. Masuk akal ini semua? Anda punya produk apapun, mau coffee shop. Ya kan, kalau saya keluar dari rumah, Anda punya coffee shop persis di sebelah rumah saya, tidak perlu Anda punya merek apapun. Kalau saya anggap kopi itu enak, dan setiap kali saya mau ke kantor, saya mampir, saya selalu puas, kopi Anda adalah coffee shop Anda yang best di dunia ini. Masuk akal? Nah, karena itu pertanyaan tadi cocok dengan saya, sesuai dengan saya. Kalau cocok dan sesuai, memenuhi kebutuhan saya, produk Anda adalah calon terbaik di muka bumi ini buat saya. Buat saya, gitu ya. Jadi, buat semua yang ada di sini, saya mau Anda punya confidence kayak begitu. Anda bilang saya tidak punya merek pun, doesn't really matter. Tidak terkenal maksudnya merek saya, doesn't really matter. Yang penting begitu orang itu beli, dia anggap itu yang terbaik di muka bumi ini. Karena mungkin layanan Anda lebih cepat, Anda setiap kali bisa diandalkan, kualitas Anda jaga terus. Itu intinya produk yang terbaik di dunia. So far okay? So far okay. Nah, jadi kalau saya, produk apapun yang Anda punya, pede aja. Pede aja bahwa produk saya ini terbaik di dunia prospek saya, di dunia pelanggan saya loh. Ya kan? Anda mau punya warteg, doesn't matter. Doesn't matter. Karena setiap kali saya datang makan di warteg Anda, saya puas banget. Puas banget. Setelah itu, warteg itu jadi restoran terbaik di dunia buat saya. Oke? Nah, itu kurang lebih pemikirannya. Kenapa? Karena tidak jadi soal merek saya kalah dengan Ferrari. Tetapi bagi orang yang beli, reasonnya dia puas dengan produk saya. Kebutuhan dia cocok dengan produk saya. That is the reason saya bilang, stop fokus kepada produk saya ini paling hebat. Stop fokus itu. Dia puas beli produk saya, dia menganggap ini yang the best, dia pengen balik lagi, dia cerita ke semua teman-temannya, dunia dia itu lebih penting. Copywriting is all about them. So, dari Joe Vitale, saya belajar bukan lagi saya menjual, tetapi adalah bagaimana mereka membeli. Karena itu, kalau Anda punya Bajaj, Anda forget semua orang-orang yang senang Ferrari dan mobil mewah. Anda forget it. Karena itu bukan market Anda sama sekali. Anda tidak usah jiper lihat Ferrari. Kalau Anda punya Bajaj, lihat bagaimana orang-orang yang akan pakai Bajaj itu membeli. Itu tujuan kopi Anda, bukan? Jadi apapun, jadi forget Anda bilang bahwa, aduh, sudah banyak yang pakai Ferrari, Pak. So, itu bukan market Anda sama sekali kan. Pikirkan siapa yang beli produk Anda, itu yang matters. Kopi Anda fokusnya ke sana. So, it's not you sell, they buy. Nah, kopi itu tujuannya menginspire them to buy anything. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana agar saya bisa selling kan? That's the question. Ya, pertama Anda lihat, dulu saya pertama belajar jualan, saya dulu sales. Gimana sih supaya orang beli? Tadi saya bilang sales, akhirnya buat orang kabur semua. Ya kan, Anda sendiri sudah tiap hari dibombardir WhatsApp, dibombardir telepon yang orang sebut cold calling, nyasarannya telepon aja, hajar aja. Anda get rid of semuanya. Karena semakin Anda berhadapan dengan sales, semakin Anda ngeblok mereka. Tetapi, kalau Anda punya cara supaya mereka kepengen beli, that's different. Itu tujuan copywriting. Karena itu, semua yang ada di sini, para pebisnis muda dan juga senior yang ada di sini, para penjual muda dan senior, semua sales sekarang berubah jadi marketer, bukan? Coba Anda pikir baik-baik. Dulu semuanya sales, tapi sekarang semuanya terpaksa belajar ilmu kayak begini. Marketing akhirnya. Tawar Anda indirect mereka yang tertarik beli, mereka yang kontak Anda sekarang. Nah, sales door to door memang mungkin masih ada, tetapi sekarang mungkin sudah tidak zamannya lagi. Bisa nggak sih Pak saya door to door sales? Yes. Mostly kalau produknya murah. Saya ulangi sebentar kalimat ini. Produk Anda murah, Anda door to door it's fine. Bahkan Anda nge-push orang jualan it's fine. Hard selling, Anda sebutnya, pernah dengar hard sama soft kan ya? Hard selling itu juga ngefek loh, bukan nggak ngefek sama sekali. Hard selling itu hanya ngefek kalau produk Anda murah. Tetapi kalau Anda jual produk 10 juta, nggak ada istilah door to door. Nggak ada istilahnya Anda hard selling tuh nggak ada. Ingat, orang sana mau keluarin duit, customer mau keluarin duit berapa pun sekarang dia mikir-mikir. Apalagi kalau Anda jual asuransi, yang mana mereka harus keluarkan duit rutin setiap bulan sekian juta, bukan? Apalagi kalau Anda jual hal-hal yang misalnya sifatnya panjang, long term, mobil, ya kan? Tetapi kalau cuma jual 20.000, 30.000, hard selling, it's fine. It's fine. Karena mereka beli satu juga mereka tidak merasa rugi, gitu ya. Dan
Kalau begitu copywriting itu apa sebetulnya? Ya, ini definisi copywriting yang paling simple. Menulis teks untuk jualan. That's it. Iklan. That's it. Anda nulis teks. Di dalam sebuah copywriting harus ada teks. Itu aja. Jadi kalau Anda cuma gambar, video, tidak ada teks, itu bukan copywriting. Ya, copywriting itu harus, namanya juga write. Ya, nulis untuk iklan. Bahasa yang Anda pakai nulis untuk iklan. Dan ujung-ujungnya gesek. Itu aja. Ujung-ujungnya kan gesek nih ujung-ujungnya. So, bermain dengan kata-kata. Anda bermain dengan kata-kata. Anda rubah kata-kata, rubah susunannya, pakai vocabulary yang beda-beda lagi. Intinya supaya orang gesek akhirnya. So, menulis kata, bermain dengan kata-kata untuk iklan dan jualan. Ya, tujuan kita simple. Tujuan simple banget. Pertama, orang dari buta, dia jadi tahu. Setelah itu dia jadi tertarik, beli, udah gitu aja. Jadi kalau Anda lihat, Anda nulis kopi, pertama orang buta, nggak tahu produk kita loh. Terutama produk kita kalau pendatang baru itu loh. Waduh, kalau Anda pendatang baru, mostly orang tidak tahu produk. Jangankan, ini buat semua yang ada di sini, saya yakin banget penggemar sosial media. Coba bayangin Anda lagi browsing. Anda lagi browsing, ada produk yang nawarin spek produknya canggih-canggih. Anda lewat aja kan, bodoh amat bukan? Bodoh amat, ini merek apa sih ini? Nah, karena itu, pertama-tama mereka tidak care sama produk Anda. Tetapi, kalau Anda mau dia berhenti, jangan tulis produk duluan. Nobody knows brand Anda. Tidak ada yang tahu brand Anda. Karena itu yang Anda tulis duluan adalah problem yang mereka hadapi sehari-hari biar dia stop sebentar. Saya ulangi kalimat ini, kalau Anda belum sadar sih. Kalau merek Anda itu pendatang baru, tugas Anda sebetulnya adalah bukan pamer merek, tetapi adalah pamer Anda mengerti dunia mereka, prospek itu siapa saja, apa problemnya mereka, biar minimum dia lagi scrolling, browsing, dia stop sejenak, ini gue banget, apa ini ya? Begitu dia klik, baru sekarang dia tahu, oh ternyata ada produk merek ini ya. Yang membuat mereka stop bukan kehebatan produk Anda, yang bikin mereka stop duluan adalah karena itu menyangkut dia, hidupnya dia. Ya, jadi yang membuat orang stop pertama itu adalah itu. Ya, karena saya sudah pakai contoh Edward tadi. Misalnya kira-kira Edward, kalau misalnya orang cari Edward, mostly problemnya apa ya? Boleh Edward unmute sebentar, karena saya sudah pakai contoh Edward tadi. Biasanya kalau lagi nyari Edward, contohnya apa ya? Boleh unmute sebentar Edward, boleh. Kira-kira. Agak bisa seragam, Pak. Bisa seragam maksudnya? Jadi satu komunitas itu bisa bareng-bareng seragam, kompak. Dan pertanyaannya kenapa mesti dengan Edward? Kenapa mesti dengan Edward? Apakah last minute masih tetap bisa dilayani? Kenapa mesti dengan Edward? Apakah jumlah kecil boleh dan harganya bersaing, kualitasnya tetap gimana? Kelebihannya di desainnya, Pak. Desain sama bahan. Saya yang desain. Oh, saya desain sendiri gitu ya? Ya. Berarti bukan tim saya, ini Edward sendiri yang desain loh, ya kan? Nah, perhatikan, ini pada saat saya lagi browsing, kostum desain itu bukan penting. Edward akan nulis di situ adalah begini, pernah nggak begitu Anda lagi minta sebuah desain, ternyata sang senimannya, artisnya sendiri yang punya company-nya sendiri yang mendesain untuk Anda, bukan timnya. Nah, itu contoh. Jadi saya akan merasa privilege. Contoh nanti Edward bisa pakai perbandingan, misalnya contoh bagaimana kalau para desainer terkenal di dunia itu sendiri yang mendesain kostum for you. Ya kan, karena ownernya yang mendesain, bukan para desain artis timnya. Ownernya sendiri yang desain. Contoh, personal design oleh Edward, misalnya aja. Nah, ini yang membuat orang untuk stop sebentar. Oh, ini beda apa nih? Ya kan, nah setelah itu baru mulai jualan. Saya melayani pesanan ini, pesanan ini, pesanan ini. Kekeliruan kita adalah pesanan itu yang kita jual duluan. So, orang langsung skip. Dari buta, dia, oke, ini ada namanya Edward, dia desain sendiri. Oke, pelan-pelan kalau saya sudah memikirkan saya butuh desain, saya mulai interest dan akhirnya saya mulai klik cari tahu dan saya beli akhirnya. Proses copywriting secara sederhana kayak begini. Nah, Anda tulis, bikin mereka interest dulu, tapi problemnya mereka Anda mulai. Nah, saya perlu skill copywriting apa enggak sih kira-kira? Kalau Anda tanya saya butuh apa enggak sih? Nah, nanyanya pertama begini, jual produk jasa apa enggak? Kalau Anda bilang, ya Pak, saya jual, ya, oke, good, berarti Anda butuh. Terus yang pertanyaan kedua, bikin sendiri materi promonya enggak? Iya, oke. Terus apa lagi kira-kira? Pusing nggak saat mikirin konten promo? Iya Pak. Kalau Anda sudah ya semua, iya berarti Anda butuh itu. Kalau Anda bikin sendiri. Karena mostly kita di sini nggak bisa bayar copywriter, Bo.
Kita nggak bisa bayar copywriter, saya nggak bisa punya tim marketing, jadi saya bikin sendiri semuanya, berarti Anda butuh. Yes, Anda butuh skill copywriting berarti. Nah, challenge-nya, Anda kerjakan sendiri, budget Anda limited, terus waktu Anda juga nggak ada, ya kan Anda nggak punya skill-nya, dan semua itu membuat Anda akhirnya harus belajar. Nah, kadang-kadang idenya copy-paste, gampang lah. Ya kan, Anda lihat aja ada yang iklannya bagus, produk kompetitor copy-paste aja. Simple copy-paste, beli template, ya kan, coba-coba, Anda coba-coba tanya-tanya, trial and error, kira-kira bisa apa enggak, posting, nggak ada yang like, nggak ada yang bahkan lirik, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang klik, ya kan. Nah, terus kalau Anda mau bikin sendiri atau Anda mau outsource kira-kira? Karena Anda sudah tahu outsource itu very, very expensive. Saya sedikit menggambarkan kepada Anda roadmap kalau Anda mau bikin, saya sebutnya sebuah copywriting. Orang langsung nulis. Saya menyarankan kepada Anda nulis itu nanti. Karena ini prinsip yang saya sendiri punya, saya share kepada Anda. 80-20, saya dapat ini dari Bapak Advertising Ogilvy gitu ya. Dia bilang begini, kalau Anda mau nulis sesuatu, 80% waktu Anda itu harusnya Anda riset itu. Jadi 80% itu riset. Otak manusia itu kayak gimana sih? Prospek itu gimana sih? Jadi yang beli produk saya ini mbok, anak remaja, karyawan umur 25-30. Nah, kehidupan dia kayak gimana sih? Itu 80%. Jadi Anda riset itu. Nah, nulis cuma 20%. Karena itu, kita seringkali terbalik loh. Risetnya 20%, nulis 80%, makanya sakit kepala. Anda nggak punya konten soalnya. Nah, tetapi kalau Anda mau dapat begitu banyak konten, 80%-nya itu Anda riset, Anda studi. Bukan cuma customer Anda, tetapi manusia secara keseluruhan, cara berpikirnya gimana sih? Emosi manusia itu gimana sih? Apa sih yang mereka takuti? Nah, ini kurang lebih gambaran. Jadi, pertama kali yang perlu Anda lakukan adalah memahami manusia itu kayak gimana. Prospek Anda kayak gimana. Baru Anda tulis, baru setelah itu Anda mulai lihat media mana yang mau Anda pakai. So, kadang-kadang orang langsung nulis soalnya. Langsung nulis, trial and error, dia tidak paham manusia itu kayak gimana. Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. So, ini saya kasih Anda sedikit gambaran roadmap-nya. Nah, jadi intinya adalah copywriting tadi saya sudah bilang menulis kata untuk iklan. Nah, foto gambar, iya membantu banget. Tetapi ingat, copywriting, Anda tetap butuh headlines untuk membuat. Karena begitu Anda kirimkan email, misalnya ataupun Anda lihat ada sebuah, Anda lagi scrolling gambar tanpa kata-kata, Anda mau stop juga relevan apa enggak? Headlines, kata-kata tertentu itu membuat orang stop. Nah, bagaimana sebetulnya kata-kata itu mempengaruhi pikiran? Tetapi sebenarnya bukan pikiran, perasaan. Saya ulangi, yang Anda pengaruhi itu adalah bukan pikiran dia tapi perasaan dia. Nah, buat yang selama ini pernah mendengar manusia itu membeli dengan emosi, jadi pikiran, kata-kata Anda itu harusnya menggugah emosi orangnya, bukan cuma pemikirannya. Yang dalam ruangan ini, kalau Anda mengira Anda beli dengan logika dan rasio, let me explain, enggak. Saya kasih tahu sebuah cara berpikir. Ini perhatikan sebentar, ini rasio, ini emosi. Ada yang bilang bahwa Pak, saya ini makhluk yang sangat rasional, saya beli juga dengan rasional. Enggak lah. Anda lagi browsing, Anda lihat tas yang Anda suka itu, Anda lihat tas yang Anda suka, Anda stop sebentar. Tahu yang buat Anda stop? Feeling kan? Feeling yang buat Anda stop itu. Anda lihat gambar sepatunya, Anda stop sebentar. Feeling itu. Setelah Anda suka, feeling Anda sudah attach, Anda mulai baca specs-nya. Tujuan Anda baca spek untuk apa? Untuk membenarkan perasaan suka Anda itu bukan? Jadi sebenarnya saat Anda sedang lihat dan Anda sudah suka banget, Anda sekarang cari pembenaran terhadap emosi yang sudah berjalan tadi. Karena emosi rasa suka Anda itu sekian milidetik cepatnya. Nah, karena itu kalau bahasa gambar Anda bisa pancing perasaan dia, begitu dia klik, lembar kedua, landing page Anda mengantarkan dia kepada rasio sekarang untuk membenarkan perasaannya bukan. Jadi halaman pertama, first page entah di landing page, kalau Anda bikin carousel, halaman pertama itu harus menyangkut feeling, bukan rasio. Feeling. Setelah dia klik, dia masuk ke halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, boleh rasio. Boleh rasio, ya. Jadi kalau saya punya obat sakit kepala, saya nggak akan tulis di halaman pertama obat sakit kepala saya mengandung saat ini. Itu rasio. Orang tidak mau baca itu. Yang orang mau baca itu adalah saat mau presentasi tiba-tiba dia sakit kepala. Nah, itu yang dia baca, itu feeling dan itu nggak enak banget itu. Bos marah-marah gara-gara dia nggak bisa presentasi, gara-gara dia sakit kepala. Setelah dia klik, baru dia dapat penjelasan dari Anda kenapa obat sakit kepala Anda yang the best. So, feeling dulu. Setelah itu baru Anda provokasi ke tindakan. So, urutannya, feeling. Number one, feeling.
Ya. Nah, thinking sama feeling ini dua yang sering kali beradu. Dua kali yang sering kali beradu. Dan kalau Anda lihat dua ini yang Anda mau provokasi yang mana, saya sarankan adalah feeling. Nah, kita ini makhluk yang sangat-sangat emosional. Karena itu feeling jalan duluan. Nah, ini Anda nanya kepada siapapun, neuroscientist, Anda mau nanya kepada dokter, psikologis, semuanya akan sama sepakat. Emosi dan rasio, emosi itu akan selalu duluan. Saya ulangi, emosi itu duluan. Karena otak kita ini dirancang untuk emosi harus jalan dulu sebelum rasio Anda jalan. Gitu ya. Nah, karena itu emosi akan mengambil tempat sekian milidetik duluan saat Anda baca sesuatu, scrolling sesuatu. Nanti rasio akan membenarkan emosi yang sudah berjalan. So, rebut emosi mereka, feeling mereka Anda rebut duluan. Nah, coba lihat sebentar, saya tunjukkan dulu. Ini contoh nih, contoh. Saya kasih Anda contoh. By the way, obatnya nggak ada loh. Saya cuma bikin-bikin aja. Saya cari Slim Doc. Nggak ada. Saya cuma bikin-bikin doang. Let's say Anda lihat ini sebentar. Oh, ini adalah pelangsing tubuh, bla bla bla, mengandung begini-begini, bla 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 bla. Looks nice kan? Ini normal bukan ini di marketplace? Normal ya, kalau Anda lihat. This is normal. Ini yang saya tulis, Pak. Oke, good. Ini yang saya bikin selama ini di marketplace kayak begini, di toko-toko kayak begini saya bikin. Nothing wrong. Kalau Anda bilang this is nothing wrong. Nah, coba sekarang Anda bandingkan dengan satu ini. Yang mana yang bikin Anda berhenti duluan? Ini atau ini? Coba Anda lihat baik-baik. Nah, kalau Anda lihat yang ini, kenapa? Karena ini emosinya ada. Ini ada emosi. Gambar jualan Anda ini tidak punya emosi sama sekali yang ini. Oke, ini rasio. Dan kalau Anda orang lagi pusing, dia lagi malam-malam suntuk, Anda suruh baca ini apaan sih, dia lewat. Nah, tetapi kalau dia baca ini dan dia pengen langsing selama ini, oh my God, ini gue banget, dia stop sebentar. Apalagi, perhatikan kalimat yang saya tulis, sensasinya ini. Bisa langsing tanpa diet dan olahraga. Oh, mau gue. Anda sudah mewakili bukan cuma emosi, tapi kemalasan manusia ini loh. Ingat, semua yang baca iklan Anda tuh makhluk-makhluk malas semuanya. Ya, kita ini makhluk yang malas loh. Semakin Anda bisa mewakili kemalasan mereka, semakin mereka kepengen beli produk Anda itu. Apapun produk Anda itu. Ya, nah, boleh makan apapun dan tidak perlu olahraga. Oh my God, gue mau dong. Nah, setelah itu begitu dia klik halaman ini. Ini halaman kedua. Bila perlu ketiga. Bila perlu keempat. Tahu halaman kedua setelah Anda lihat ini, setelah itu halaman keduanya tahu? Begitu dia swipe, sudah berbulan-bulan olahraga dan tidak kurus-kurus. Lalu dia bilang, benar. Sudah coba diet apapun juga nggak berhasil. Benar banget. Setelah itu baru Anda mulai jualan pelan-pelan. Nah, ini namanya Anda mainkan emosi seseorang seperti ini. Jadi, spek produk nanti. Ya. Dan emosi ada dua. Emosi itu ada dua. Ini buat semuanya, terutama yang baru belajar ilmu kayak begini. Emosi itu selalu punya dua sisi. Yang pertama adalah Anda menawarkan sebuah pleasure. Bagi Anda yang senang seminar motivasional, misalnya, ini paling sering dipakai sama Anthony Robbins ini. Prinsip emosi dan motivasi manusia itu cuma dua. Pleasure sama pain. Manusia itu ingin mendapatkan kepuasan, pleasure. Satu lagi adalah menghindari pain. Nah, ini contoh dua kalimatnya. Pleasure, punya badan ideal, menarik, langsing, dan sehat. Number one. Number two. Pain, langsing tanpa perlu olahraga dan kurus tanpa harus pantang makan. See the difference dulu. Nah, saya nanya kepada, karena saya punya 3 putri, gampang banget saya nanya mengenai copywriting untuk kecantikan. Saya nanya ketiga-tiganya. Mereka sudah remaja, udah kuliah. Saya nanya begini, kalau kalian baca ada 2 copy yang lagi browsing di marketplace, ada 2 copy nih. Satu akan bilang begini, punya wajah cantik mulus yang sangat menarik dan menawan. Yang kedua, ya, punya, ini ada produk nih, perhatikan. Produk saya membuat Anda cantik, menarik, dan luar biasa seksi, whatever lah. Terus ada produk kedua tulis begini, produk saya bisa membuat Anda tidak kelihatan lebih tua dari usia. Gitu loh. Mencegah Anda kelihatan lebih tua dari usia Anda. Nah, membuat orang kelihatan lebih muda ataupun kira-kira tidak kelihatan lebih tua dari usia, itu mewakili fear bukan pain itu. Karena tidak ada orang yang senang ingin kelihatan lebih tua dari usianya. Nah, ini yang lebih menarik untuk dia. Stop. Produk yang bikin Anda cantik udah banyak.
Udah banyak banget itu. Nah, tetapi untuk mencegah Anda kelihatan lebih tua dari usia, itu sekarang membuat pertanyaan karena memancing pain. Nah, kalau Anda punya pilihan antara pleasure sama pain, coba tebak sekarang. Anda ketik, menurut Anda kalau Anda punya pilihan untuk nulis sebagai headlines, Anda nulis yang pleasure apa pain? Yes, pain. Somehow, yes, kalau Anda bilang pain, that's correct. That's correct, pain. Nah, tapi hati-hati begini, jangan setiap kopi Anda dibikin pain, nakut-nakutin semua, nggak ada yang mau beli produk Anda nanti. Pain itu hanya supaya grab atensinya dia. Grab atensinya dia. Itu pain. Ya, untuk Anda narik perhatian saja. Tapi begitu dia klik, pleasure harus menyusul di halaman kedua misalnya. Karena orang-orang keliru, kadang-kadang pain melulu. Enggak, pain itu untuk grab atensinya dia saja, untuk bikin dia stop sebentar. Nah, masih ingat tadi Dr. Kevin Hogan sebut waktu interview. Saya tahu tadi cuma singkat, saya cuma tunjukkan klip semenitan. Saya interview dia 30 menit mengenai copywriting. Dia bilang begini kalau masih ingat. Dia punya produk, dan dia mikir, apa ya problem orang-orang kalau nggak beli produk ini ya? Kecelakaan mereka apa sih di dunia mereka itu? Apa yang membuat problem kalau mereka nggak pakai produk saya? That's pain. Dia akan mulai dari situ. Jadi kalau Anda punya kue, dan Anda tahu Anda punya banyak kompetitor, kalau mereka nggak beli kue saya, problem mereka apa nantinya kalau mereka beli itu? Mereka harus beli kue saya. Kalau nggak, mereka punya pain apa? Pikirkan itu deh. Pikirkan itu sebentar. Nah, saya punya, biar Anda paham pain ya. Ini dalam pelajaran copywriting, saya lupa nih berapa tahun lalu lah ya. Kayaknya mungkin 6 tahun lalu. Ada seorang ibu di Bandung. Dia produknya Nastar. Bagi Anda yang senang dengan Nastar ya, produk rumahan Nastar lah. Bandung apa Semarang ya? Jadi dia bilang sama saya gini, saya mau lagi jualan Nastar nih. Ini perhatikan, pleasure sama pain. Oh, Nastar saya yang paling enak, bla 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 bla. Ya udahlah, semua orang akan bilang gitu. Semua orang juga jualan kecap lah. Tapi saya nanya sama dia begini, oke, problem orang makan Nastar apa ya yang bisa ibu handle ya? Akhirnya dia mikir sebentar. Anda tahu problem orang makan Nastar? Remah-remahnya bukan? Begitu Anda gigit, jatuhan bukan? Berjatuhan kan? Gitu ya. Nah, dia bilang, nah itu kebetulan Pak, Nastar saya nggak kayak begitu. Maksud ibu? Ya kalau digigit, nggak muncul, nggak hancur remah-remahnya itu. Solid banget. Itu yang ibu jual. Bukan kenikmatannya. Pain-nya yang ibu atasin bukan? Ya, bagaimana kalau kopinya bunyinya begini sekarang? Coba bayang. Jadi bukan Nastar yang paling sedap di dunia, bukan. Pusing kan kalau setiap kali kedatangan tamu harus bersihkan sofa gara-gara remah-remah Nastar? Nah, pain itu yang Anda angkat. Jadi bukan betapa Nastar saya yang paling lesat, paling enak di muka bumi ini. No. Pain. Pain orang kalau nggak beli Nastarnya Anda itu apa? Setiap kali kalau makan, semua berepatan di bawah, anak-anak juga, oh jorok banget makannya. Ini enggak. Apalagi kalau ibu-ibu arisan. Bayangkan ibu-ibu arisan datang ke rumah, ngiri dengan Nastarnya. Nastarnya nggak hancur ya, luar biasa ya. Itu pain. Ini yang Anda tawarin, oke? That's how you sell, gitu ya. So, coba perhatikan sebentar, saya kasih Anda perbandingan pleasure and pain ya. Pleasure and pain ya. 4 tips sehat dan langsing. Pleasure, yes? Pleasure, ya. Nah, bagaimana kalau saya sekarang rubah kalimat? Ingat, saya bilang, kopi adalah bermain dengan kata-kata. Playing with words. Bagaimana kalau sekarang saya rubah? 4 tips agar bisa punya tubuh langsing. Simple. Bagaimana kalau saya rubah? 4 hal yang dilakukan wanita yang tetap langsing walau tidak olahraga dan tidak diet. Sudah lebih menarik sekarang. Oke, terus. Nah, ini permainan kata-kata loh. Lakukan 4 tips ini, kalau setelah olahraga dan diet Anda tetap tidak langsing. Sekarang saya sudah masuk ke pain yang lebih dalam ini. Ini semua pain ini. Kalau tadi saya mulai dengan pleasure biasa, ini saya mulai dengan pain. Ini pleasure masih. Agar bisa punya tubuh langsing, that's pleasure. Tapi begitu saya sudah masuk ke sini, saya sudah mulai mengusik painnya Anda itu. Dan ini lebih pain lagi. Ini lebih pain lagi. Nah, ini lebih menarik. Jadi kalau Anda lihat 4 sekarang, A, B, C, D, di sini Anda bisa lihat bahwa bermain dengan kata-kata itu akhirnya punya hasil yang berbeda-beda itu. Masuk akal ini kira-kira this is copywriting. This is copywriting. Jadi bagi Anda yang selama ini cuma nulis, Anda nggak tahu arah sama sekali. Nah, coba pertimbangkan bermain dengan berbagai kombinasi kata-kata, terutama yang mancing pain atau fear. Now you get somewhere. Oke? Nah, this is contoh copywriting. Ya. Nah, bagi Anda yang senang nulis konten doang, Anda biasanya cuma inform saja, kasih tahu saja. Tetapi bagi copywriter harus ada action yang Anda drive. Jadi begitu orang baca selesai
Anda, dia kepengen baca lagi, dia kepengen beli, dia kepengen tahu lebih lanjut. Karena itu copywriter yang bagus itu biasanya mendrive action, ya. Tidak cuman sekedar hanya supaya kasih tahu. Nah, boleh nggak sih Anda kasih tahu dong? Boleh aja. Nah, buat semuanya di sini, content writing Anda yang tanpa copy, tanpa jualan, it's fine. Karena sebetulnya ada beberapa tujuan dari konten itu ya adalah untuk drive orang punya emosi sehingga masuk ke dalam jadi follower Anda kan. Drive aja ya. Nah, kalau begitu gimana caranya agar saya bisa jualan tanpa kesan jualan? How? Ya. Bagaimana agar bisa mereka tertarik membeli? Ya kan? How? Bagaimana caranya supaya saya membuat? Nah, gunakan story atau cerita hidup mereka sendiri. Nah, tadi saya sempat bilang sama Edward, misalnya katakanlah Edward bilang bahwa oke, saya desain sendiri loh. Saya desain sendiri, bukan orang saya yang desain. Ini jadi setiap kali kalau mereka konsultasi dengan saya, personally saya akan take care sendiri account-nya mereka, ya. Nah, care sentimen customer Edward. Cerita-cerita hidupnya mereka. Si A datang dan mengatakan kepada saya dia butuh desain untuk timnya bla 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 begini. Nah, begitu menggunakan story dan cerita, orang lebih interest daripada Edward mengatakan kelebihan kami adalah 1 2 3 4 ini. No. Orang akan lebih mau mendengar cerita Edward mengenai kebutuhan seorang ibu yang last minute, tetapi Edward masih bisa bantu dan dia puas sekali, terutama dengan kualitas bahannya. Ya, dan dia surprise sekali ternyata dalam waktu singkat dia bisa peroleh bahan yang luar biasa bagus. Itu story. Story lebih menarik dibanding Anda tulis mengenai benefit. Saya ulangi kalimat ini sebentar. Orang bisa tolak benefit Anda karena ada benefit yang lebih bagus di luar sana. Tetapi orang tidak bisa tolak story. Cerita orang tidak bisa tolak karena cerita itu personal. Orang tidak bisa tolak, ya. So, gunakan perasaan hidup mereka, gunakan story of their life, gunakan cerita-cerita hidupnya mereka semuanya. Pain, problem mereka, pakai. Tadi saya sudah ajak omong Edward. Nah, saya mau ngomong salah satu, tadi pria sudah, wanita sebentar. Saya mau lihat sebentar. Ibu Ratri Mustika. Ibu Ratri Mustika, boleh saya ajak bicara, Ibu? Di rumah ini kayaknya Ibu Ratri Mustika. Boleh saya ajak bicara, Bu? Bisa, Bu Ratri? Bisa? Belum? Iya, boleh. Halo. Iya, Produknya apa, Bu? belum sih, saya baru mau coba. Saya baru learning aja. Good, Gimana? tapi kira-kira Ibu mau jualan apa? Kebenaran sih ibu saya punya garment, punya orang tua, terus karena udah nggak dinerusin, jadi akan saya coba terusin. Jadi masih coba. Garment? Butik. Butik? Jualan butik Baju. yang baju ya? Baju Iya. pria, wanita? Custom. Iya, Custom. kayak tailor gitu. Oh, kayak tailor. Dan Ibu bidik pria, wanita, Bu? Kebenaran karena bapak udah almarhum, jadi bapak ibu tuh bapak pegang baju pria, ibu pegang baju wanita. Jadi karena kebenaran bapak almarhum, ya jadi saya mau bidik yang perempuan aja dulu karena teman-teman kantor jadi banyak yang suka bikin kok, jadi sayang juga nih kalau nggak diterusin. Jadi ya coba. Oh, nice. Wait. Jadi bidikan prospek dari Ibu Ratri adalah orang kantoran? Iya, kebenaran sih teman-teman aja dulu kali ya. Good. Nah, ini buat Kantoran semuanya. dulu. Kenapa saya nanya Ibu Ratri begini? Karena gini, sekarang Ibu Ratri sudah segmen Ibu adalah orang kantoran ya? Iya, karena Betul. rata-rata jadi tuh ibu saya bikin, saya pakai, orang-orang langsung kok baju lo ini ya nggak pasaran gitu. Jadi ya udah bikin, terus saya bikin scratch sedikit, baru kasih ibu saya yang desain, terus saya kasih ke orang. Good. Ada satu kata kunci tadi, nggak pasaran. Nggak pasaran ya, karena Good. Nah, cari perhatikan gitu. baik-baik. This is story. Begitu. Nah, kenapa saya nanya, Ibu Ratri? Kenapa saya nanya? Begitu saya nanya kayak begini, Ibu Ratri menceritakan sesuatu bukan? Iya, Story. betul. This is story. Mm-mm. Ratri, baju lu itu kayaknya nggak pasaran banget ya. Lu beli di mana sih? Ya, betul. Bikin tahu. Iya. Oh, nah, ada satu kata kunci, pain. Mm-mm. Pain di situ adalah baju yang saya pakai ini pasaran loh. Iya, betul. Itu pain. Nah, karena itu untuk menghindari pain, pesan dari Ratri kan, menghindari supaya tidak pasaran itu loh. Iya, Nah, betul. itu contoh. This is story. This is Iya. story, cerita seorang karyawati yang lebih percaya diri ke kantor sehari-hari karena bajunya dia tidak pasaran. Dan Betul. dia bangga banget kalau dia posting sesuatu di Instagram pun nggak ada bilang, ini kayaknya belinya Kodiak deh. Ini kayaknya beli di pasar ini, pasar itu deh. Karena tidak pasaran dan specially custom made. Iya, Custom made. Nah,
tidak pasaran, itu kata kuncinya tadi Ibu Ratri sebut, tidak pasaran. Jadi kalau memang market saya adalah orang-orang yang kerjaan orang-orang kantoran, bajunya itu bagaimana supaya tidak pasaran, tidak sama seperti yang dijual mana. Baju kantor profesional tidak pasaran. Contoh doang. That is the story. Itu yang saya maksud. Apapun produk Anda doesn't matter. Tapi terima kasih Bu Ratri, boleh di-mute kembali. Ya, itu contoh. Saya barusan ngobrol kayak begini, biar Anda lihat bahwa that's pain. Nah, kita menghindari pain. Ya, kita kalau sebisa mungkin saya punya problem dan ingin saya hindari dengan produk Anda. Coba pikirkan pain mereka, gunakan itu, naikkan itu ke kopi. Selama ini orang terlalu, kalau saya bilang sih, orang masuk ke marketplace terlalu membangga-banggakan produknya dia. Coba bicara dari sisi customer Anda. Sakit kepalanya mereka, apa sih? Gitu ya. So, itu contoh, dan sekarang kalau saya bilang copywriting itu, saya copywriter itu ngapain aja sih? Anda sendiri bikin projectnya, Anda sendiri riset, Anda nulis konten sendiri, Anda cari gambar sendiri, Anda desain, Anda publish, Anda review sendiri. Karena tadi saya bilang tidak semua kita, apalagi ini saya lihat ada beberapa orang-orang yang usianya sudah satu angkatan dengan saya, masih ingat zaman-zamannya brosur kan ya? Zaman-zamannya brosur yang Anda kirimkan, tapi tempatnya tempat sampah itu. Anda kirim brosurnya banyak-banyak. Saya dulu, nih cerita pribadi saat saya bikin bisnis pertama kali di 2006. Bisnis saya pertama kali saya bikin. Setelah saya pindah-pindahan kantor, brosur saya masih banyak tidak terkirimkan. Karena ternyata brosurnya itu kirimkan kan gak laku-laku, percuma banget. Brosur itu kagak laku-laku. Setelah saya paham cara menulis kopi yang beda, saya tidak butuh brosur. Saya tidak butuh brosur sama sekali. Dan 99% customer saya dari saat itu dari website. Mereka lihat website, mereka Google, mereka masuk ke saya dan mereka cari akhirnya. Ya. Dan karena saya sudah mengerti sekarang cara nulis kopi itu gimana. So Anda sendiri yang akan melakukan ini semua loh. Ya, kalau Anda mau belajar copywriting, you do this all. Ya. Dan tetapi saya harus ingatkan, ini bukan hanya ganti template. Template saya dulu pertama kali saya belajar, terutama dari David Garfinkel, saya beli template. Semua yang ada di sini, coba kalau Anda yang pernah beli template, boleh jujur sih nggak apa-apa sih. Kalau Anda yang pernah beli template, coba ketik di chat dong harga template berapa sih? Berapa dolar? $15, $20, $70, $50. Coba tulis aja. Sejauh yang bisa beli biar yang lain tahu template itu harganya berapa sih. Saya pengen tahu doang. Coba. Berapa sih template yang Anda beli di internet walaupun dalam bahasa Inggris, kadang-kadang Anda harus terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau mungkin dalam bahasa Indonesia. Belum pernah kata Puput. Boleh. Yang pernah 150.000 kata Ardiansa. Oke, thank you informasinya. 200.000, that's great. That's great. Nggak tahu, around $25. That's great. Memang pasarannya segitu. Oke, good 200. 150.000 good. Mau saya kasih tahu nggak template copywritingnya si David Garfinkel harganya berapa? 7 juta. Saat saya beli itu 7 juta dan bentuknya masih DVD, CD. Masih ingat dulu CD? Nah, saya bentuknya masih CD, masih manual gede-gede banget. Karena wow, bagi zaman tahun era-era 2000-an itu sebuah harta karun itu. Kalau Anda bisa masuk ke kepala seorang copywriter itu harta karun itu. Nah, sekarang karena terlalu simple, semuanya serba template, kemudahan. Tadi Kevin Hogan bilang emosinya sudah nggak ada. So, ini saran saya buat Anda. Bukan cuma Anda copy template ganti kata-kata. Emosi Anda, itu tidak ada story di situ. There is not a story di situ. Yang Anda mau adalah telling story. Sekali lagi, bukan hanya sekedar ambil template. So, skill copywriting. Ya, skill seorang copywriter masuk ke kepala prospek. Anda masuk ke kepala mereka, berperan seperti mereka. Nah, Ibu Ratri misalnya adalah, let's say tadi segmennya adalah karyawati kan, misalnya aja karyawati. Usianya let's say dari 25 sampai 35, let's say aja. Nah, apa sih tiap hari kegiatan mereka sehari-hari? Ini story ya. Dia bangun pagi, dia harus bersiap-siap, cepat, dia butuh cepat, ya kan mungkin karena dia bangun pagi, males, wake alarmnya di snooze 3 kali, dia harus cepat-cepat berangkat, dia butuh baju yang cepat banget dipakai, yang kostum dan cepat banget dipakai. Setelah itu dia menuju ke kantor, dan setiap kantor, Anda sudah tahu, kalau kantornya tidak berseragam, berarti setiap orang bersaing dengan baju-bajunya, bukan? Ya kan, bersaing dengan penampilannya, ini story semuanya. Dan kalau Ibu Ratri misalnya pengen bikin konten yang banyak banget, setiap bagian dari kehidupan seorang karyawati itu adalah konten copywritingnya Ibu Ratri. Saya ulangi semua kalimat. Saya ulangi sebuah kalimat ini dulu, biar Anda paham dulu nih. Superhero dalam copywritingnya Ibu Ratri adalah seorang karyawati. Dari saat dia bangun sampai dia tidur malam. Itu superhero-nya. Jadi bukan superhero-nya itu adalah tokonya Ibu Ratri, bukan itu. Superhero-nya itu adalah si karyawati
yang dari pagi dia bangun, dia berangkat kerja, sampai tidur malam, dia adalah superhero. Nah, karena itu cari tahu. Ya kan, mereka itu kadang-kadang setelah pulang kantor nongkrong di mana, let's say mereka nongkrong di coffee shop, setelah itu mereka tetap pakai bajunya itu. Nah, mereka ditanyain baju itu beli di mana sih, kok spesial banget, ya kan. Nah, ini adalah story hidupnya mereka. Ini yang harus Anda lakukan sebagai seorang copywriter. Nah, jadi kalau Anda sudah punya produk, Anda sudah tahu produk Anda bagus lah. That's a given. Saya yakin produk saya bagus, dan saya yakin semua yang ada di sini, kalau Anda sudah punya produk pun pasti bagus. Kalau nggak, Anda nggak mungkin jual. Nggak ada orang yang jual produk jelek. Produk saya yang paling jelek di muka bumi. Nggak ada yang mau beli. Produk Anda pasti bagus, karena itu start masuk ke kepala prospek Anda. Dan kalau Anda belum tahu, saya belum tahu prospek saya, Pak. Cari tahu. Usianya berapa. Usianya berapa, dia ngapain setiap hari. Musuhnya dia siapa. Ya kan, musuhnya dia siapa. Cari tahu apa yang paling dia sebelin, yang paling dia sakit kepala. Nah, sebab Anda ingin bercerita mengenai mereka sekarang. Kalau Anda pakai template, Anda kehabisan bahan. Tetapi kalau Anda pakai cerita, Anda tidak pernah kehabisan bahan. Anda tidak pernah sama sekali kehabisan bahan. Masuk ke dunia mereka loh. Nah, setelah itu selesai, baru Anda cari cara untuk bridging dari dia kehidupannya ke produk saya. Ya, tapi Anda perlu tahu dulu hidupnya dia kayak gimana. Jadi kalau dia remaja, let's say produk Anda itu adalah fashion untuk remaja. Misalnya yang jual baju remaja di sini. Kalau Anda lihat kehidupan seorang remaja, seperti apa sih hidupnya mereka kira-kira? Satu, dia banyak haters. Dia banyak haters. Dia posting apapun banyak dicibir. Dan bajunya dia sering kali dibicarakan, bukan? Baju begini, baju begini. Jadi kalau Anda punya butik remaja, story-nya banyak banget. Anda punya banyak story yang bisa Anda tell story. Kopi Anda itu adalah telling story. Dan mulai hari ini, saya minta Anda, kalau mau Anda membandingkan beginilah. 100, kalau saya ambil angka mungkin ketinggian. Coba bayangkan, saya kasih Anda ekstrim ya. 100 kali Anda bercerita mengenai kehidupan dia, 1 kali baru Anda cerita produk Anda. Saya ulangi kalimat ini. Saya kasih angka, saya tahu ini saya kasih angka yang ekstrim banget. Walaupun Anda tidak harus kayak begitu sih. Kalau Anda punya account di mana Anda ingin follower Anda banyak, 100 postingan Anda itu harus discuss mengenai dunianya mereka. Tips memilih fashion yang bagus. Karena Anda jualan baju. Anda jualan baju. Tips kalau tiba-tiba dapat noda bagaimana membersihkan dengan cepat. Itu dunianya mereka soalnya. Nah, kalau mereka Anda hujani dengan konten yang tips semua mengenai, setiap kali Anda jual apapun mereka lebih welcome. Jauh lebih welcome sekarang. Nah, jadi kalau saya kasih satu angka ini bukan berarti angka hukum ya. Ini bukan angka kayaknya ini law of copywriting, bukan. Saya pribadi, kalau Anda sudah masuk ke IG saya, Anda bingung loh. Ini orang jualannya nggak ada, dia nggak jual apa-apa. Karena bagi saya ingin kasih konten sekaya mungkin kepada Anda itu. Karena tujuan saya adalah solving your pain. Ya kan, problem hidup Anda, I solve for you. Nah, tapi karena setelah itu, setiap kali kalau saya sudah mulai jualan sesuatu, Anda lihat sold out. Sold out. Ada orang yang keliru sekarang. 100 dia jualan, 1 posting konten yang berguna buat customernya. Kalau Anda terbalik begitu, orang nggak bakal mau. People will not follow you. They will not follow you. Oke? So, kurang lebih itu gambarannya. Dan setiap kali Anda datang ke forum, saya masih terus belajar by the way. Karena setiap kali ada riset yang baru itu menarik perhatian saya soalnya. Karena dalam dunia neuroscience sendiri selalu akan ada riset yang baru. So, Anda tulis, Anda belajar, Anda tulis, belajar, terus menerus. Copywriting seperti itu. Anda tidak pernah stop belajar. Saya still learning. Saya still learning bagaimana cara manusia berpikir, emosi manusia, ada riset terbaru, saya still learning. Nah, good news-nya, kalau Anda punya sistem yang bagus, Anda punya cara menulis tadi yang struktur yang bagus. Sekarang Anda minimum sudah dapat ya beberapa tips saya kan ya. Gunakan pain sama pleasure. Pain duluan, baru Anda masuk ke pleasure. Itu beberapa yang Anda bisa capture langsung. Dan kalau Anda bermain dengan pilihan-pilihan kata yang bermain dari pain, itu lebih menarik. Ya, terutama masuk ke dalam cerita dunia mereka, yang mereka hate, yang bikin mereka sakit kepala. Pakai itu untuk Anda bikin kopinya. Kalau Anda punya struktur-struktur yang bagus, Anda punya cara dan teknik sekarang, dan 80% tadi saya bilang Anda riset konten, Anda bisa closing 48% lebih banyak, dan cycle pembeliannya itu Anda bisa potong 1/3. Cycle pembeliannya. Jadi biasanya Anda jualan lebih susah, sekarang sedikit lebih simple karena Anda punya struktur yang bagus. Anda punya good copy misalnya. Ya. Apa saja yang saya butuhkan untuk jadi copywriter? Apa yang what I need? Apa yang saya butuhkan? Neuro, pemahaman mengenai manusia, cara manusia berpikir. Saya pakai Neuro Linguistic Programming. Dunianya saya, ini sangat subjektif. Saya minta Anda memahami neuro,
bagaimana cara manusia berpikir, bagaimana cara manusia merasa, dunia mereka seperti apa sih, masuk ke dalam pikiran mereka sebentar. Saya ulangi kalimat ini. Cari tahu prospek Anda, masuk ke dalam kepalanya, jadi diri mereka, alami yang mereka alami, telling story mengenai mereka. Siapapun dia. Dia adalah seorang kakek nenek, misalnya produk Anda untuk pensiun. Apa sih yang ditakuti oleh seorang kakek, seorang nenek? Masuk ke dalam kepalanya dia dari bangun pagi sampai dia tidur malam. Semua drama-drama kehidupannya itu Anda angkat ke dalam bentuk kopi. Dan Anda mulai melihat nantinya orang-orang mulai interest. Karena Anda care mengenai mereka. Itu saya ulangi, karena Anda care mengenai mereka. Coba cari tahu. Ya. Terus linguistik. Nah di sini saya tahu ini, kita dalam 2 jam pun saya tidak bisa ulas semuanya mengenai linguistik. Tetapi minimum Anda sudah bisa membedakan linguistic pain dengan linguistic pleasure. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada perbedaan ingin cantik dengan tidak mau jelek. Oke, saya ulangi kalimat ini. Ingin cantik, tidak mau jelek. Oke. Ingin awet muda, tidak mau cepat tua. Ya kan gitu loh. Jadi kalau Anda lihat ini bahasa pain sama pleasure. Ya, ingin pain dengan pleasure itu linguistik. Bahasa-bahasa tertentu memang sangat berpengaruh. Ya, tadi saya sudah kasih contoh ya, langsing-langsingan Anda lihat dengan bermain kotak-katik bahasa saja sudah membuat perbedaan yang besar banget. Ya, terus apalagi kira programming. Programming ini adalah perilaku dan habit-habit mereka yang karena manusia ini budak habit. Bagusnya adalah kalau Anda paham berbagai habit-habit mereka, Anda juga bisa masukkan itu ke dalam sebuah copywriting. Habitnya mereka masuk. Ingat, manusia itu budak habit loh. Kalau Anda sudah lihat remaja, Anda lihat, katakanlah saya, let's say, kalau ada yang punya segmen karyawan, misalnya Anda, let's say Anda jual asuransi, misalnya ya paling umum asuransi, misalnya Anda jual asuransi. Terus Anda paham bahwa segmen Anda itu karyawan. Karyawan itu punya salah satu habit. Ini semua kalau yang karyawan boleh benarkan di sini. Manusia itu predictable banget loh. Karyawan itu misalnya begini, boro-boro dia mau beli asuransi. Begitu gajian aja semua sudah pos-posnya, itu sudah selesai gajiannya. Sudah selesai. Begitu dia terima aja sudah bagi ke pos ini, bagi ke pos ini, bagi ke pos ini. Nah, contoh itu adalah programming atau habit seorang karyawan. Memahami itu saja sudah memberikan Anda bahan kopi dan membantu dia untuk make decision loh. Gila, ini orang paham sama gue banget ya. Jangan-jangan kan beli asuransi. Duit sisa aja kagak ada gue setiap bulan. Begitu Anda masuk ke kepala mereka, menjadi diri mereka sebentar, mereka sudah mengira Anda paham sekali mengenai dunianya dia. Itu titik start yang bagus. Orang ini ngerti gue banget, dia yang lebih ngerti gue dibanding semua yang jualan asuransi. Karena yang lain sibuk berkoar-koar mengenai benefit, Anda enggak. Anda akan mulai dulu dengan, gue tahu lo. Lo setiap bulan juga jangankan beli asuransi. Duit itu juga sisa juga nggak ada kan? Cicilan semua kan? Nah, begitu Anda paham ini sudah good opener untuk Anda bikin materi-materi konten kopi Anda. Dan di sini akan menarik mereka untuk masuk menjadi follower Anda, kan gitu. Nah, ini contoh kalau Anda bicara sosial media, ya. So, 3 ini, neuro, linguistic, programming. Nah, manusia ingat beli dengan emosi, ya kan? Dan emosi, kalau ini saya tidak akan jelaskan mengenai emosi dan perasaan. Walaupun begini, biar Anda bedanya dulu, emosi dan perasaan. Kalau saya lihat iklan tas yang Anda jual itu sangat bagus, pertama yang Anda gugah adalah emosi saya. Tapi kalau saya sudah mulai pikirkan tiap hari, besok saya mau lihat lagi masuk ke landing page Anda, itu sudah perasaan bukan emosi lagi. Emosi itu pasif, perasaan itu aktif. Kalau saya ngobrolin ke teman-teman, udah lihat tas belum yang di website ini? Coba lu lihat deh, di IG-nya si ini deh. Itu perasaan berarti bukan emosi lagi. Sebab emosi itu instan saat itu terjadi, saat dia lihat tas Anda. Perasaan adalah saat dia mulai tiap malam memikirkan tas Anda itu. Oke, itu adalah perasaan. So, dia beli dengan emosi, betul, dia di-trigger oleh emosi, setelah itu dia baper. Ya. Diskon hanya berlaku sampai sekian, stok terbatas dan lain-lain, segala macam dan lain-lain. Ini semua adalah untuk drive feeling. Ya, kalimat, perhatikan, ini fear bukan? Pain kan? Ini pain. Semua yang Anda bilang midnight sale, ya kan, hanya stok hanya 2. Nah, itu semua drive fear itu, drive fear. Saya punya salah satu ini taktik yang bagus. Ini bukan menyangkut copywriting, saya keluar sebentar dari copywritingnya. Kalau Anda jualan produk-produk kayak sabun, sampo, dan Anda titip di supermarket, bahkan roti, kue, whatever lah, Anda titip di supermarket apapun lah, ini tipsnya. Oke? Anda dapat satu rak misalnya. Dapat satu slot di rak gitu ya. Anda kasih tahu supermarketnya isi hanya separuh rak itu aja.
isi separuh aja. Saya kasih Anda triknya nih. Kalau anda titip jualan, misalnya produk Anda jualan, apapun lah yang Anda jual. Yang lain kasih penuh supaya bisa dapat stok banyak. Anda kasih tahu begini aja. Tolong punya saya itu cuman separuh aja di stok. Tahu kenapa? Karena lemari yang kosong itu seolah-olah laku banget. Seolah laku banget. Yang lain penuh itu nggak ada yang dapat, nggak ada yang ngambil. Nah, jadi kalau Anda dia lewat di self rack itu, wah ini kok separuh, jangan-jangan laku ini. Dia lebih tertarik gitu. Apalagi kalau Anda tulis maksimum ngambil. Orang lebih panik lagi. Buset, berarti selama ini rebutan dong, padahal nggak juga sih. Nah, itu contoh trik fear dan pain. Ya, Anda lihat ini karena dry feeling. Manusia itu very predictable. Kalau Anda bisa membahasakan sesuatu dan Anda belajar berbagi ilmu strategi marketing, Anda bisa banyak sekali. Ini skill berbahasa semuanya ini. Saya waktu itu saya ingat banget, saya lagi keluar di sebuah mall. Ini kalau Anda punya produk makanan yang Anda jual di tempat umum, saya kasih Anda sebuah strategi deh. Saya keluar di sebuah mall menuju ke parkiran. Waktu itu seorang di kios kecil, ada sebuah kios kecil. Inilah gardu kecil gitulah. Dan dia jual, Anda tahu kayak sosis, dendeng kayak gitu-gitu. Dan saya lihat ini yang menarik bagi saya sih. Yang menarik adalah dia kasih begitu banyak sampel, tetapi tidak ada yang beli tuh. Lewat-lewat karena saya lagi nunggu gitu ya. Saya bilang ini orang lewat, orang cicipin sampelnya nggak ada yang beli. Nah, terus saya akhirnya interest. Saya bilang begini aja sama dia. Karena dia punya, let's say dia punya tiga lemari di situ ya, tiga tempat. Semua tuh dendengnya penuh, ini semuanya penuh. Saya bilang saya interest begini. Kenapa tidak dia bikin satu strategi sendiri gitu loh? Karena customer itu sebetulnya ingin tahu yang mana sih yang the best tanpa perlu mikir panjang. Karena itu saya bilang, yang ini penuhin nggak apa-apa, yang ini bikin separuh aja, ini penuhin. Lalu di sini tulis best seller, udah gitu aja. Dan sekarang orang, ingat manusia tuh malas mikir, dia ingin keputusannya sudah jadi. Kalau bisa kasih tahu yang paling laku yang mana udah. Orang berhenti dan besok saya ngintip. Tulis aja best seller. Dan Anda tahu bahwa ini akhirnya lebih laku kan? Yang di tengah ini lebih laku. Hanya dibantu tulisan best seller. Dan ini, raknya tidak boleh penuh. Soalnya benar-benar kelihatan dibeli. Padahal nggak juga sih. Dia cuma di separuh sini. Manusia, pembeli itu di luar sana, Bapak dan Ibu tidak pintar-pintar amat kalau Anda bisa punya skill berbahasa. Itu contoh doang. Dan semakin Anda pelajari, semakin Anda interest. Nah, ini tadi saya bilang, playing with words to make things sell better. Ya, playing with words. Produk saya bagus, Pak. Iya, lo yang tahu, orang lain nggak tahu kan. Lo yang tahu, orang lain mana ada yang tahu, ya kan? Nah, saya kasih Anda sebuah statistik lagi. Ini yang didapat juga dari berbagai lembaga survei lah ya. 3% customer itu aktif membeli, 50% itu belum siap membeli, dan 40% hampir siap. Yang berarti bahwa mungkin kalau Anda bilang market Anda itu Anda jualan tadi obat pelangsing tubuh, yang mencari secara aktif itu mungkin adalah 40%. 56 mungkin dia butuh tapi dia tidak aktif mencarinya. 3% bodoh amat. Ya, terbalik. 3% ini yang nyari produk Anda. 3% yang benar-benar butuh dan nyari. Sedikit. Saya sebutnya itu market hijau Anda itu loh. Hijau, green. Very, very small. Orang-orang yang memang aktif sekali. Yang lainnya santai aja. Yang paling tengah ini santai. Dia belum siap. Nah, yang 40% hampir siap itu. Kalau Anda punya kopi yang bagus, dia caplok. If you have a good copy. Ya. So, ini the difference-nya. Nah, sekarang apa sih isi kira-kira landing page atau copy Anda? Ini saya kasih semacam kayak, ini, dan ingat, ini bukan berarti ini hukumnya. No, ini bukan berarti hukumnya. Ini flow yang saya pribadi gunakan, plus, tadi saya sempat bilang, kopi saya mungkin termasuk penulis kopi yang sangat-sangat jadul, ya, sangat old fashion, ya, sangat vintage, follow stylenya Dr. Kevin Hogan, terus juga tadi David Garfinkel. Karena itu styleku kayaknya susunannya seperti ini. Anda buka dengan headlines, jadi kalau Anda lihat di landing page selalu ada headlines, ada sub-headlines, di mana ada kalimat yang mengikuti di belakangnya. Misalnya contohnya begini, kalau Anda tulis 4 tips agar tidak kelihatan tua, tidak kelihatan lebih tua dari usia, misalnya. Ya, produk yang buat Anda tidak kelihatan lebih tua dari usia Anda. Itu headlines. Dan itu yang bikin mereka stop. Sub-headlines, Anda tulis dengan tebal, kalau dia swipe di halaman kedua. Kalau Anda bikin carousel, ini berarti di halaman kedua. Ya, sub-headlines akan tulis seperti ini. Kenapa hampir semua wanita salah mengenai ini?
Nah, ini contoh doang. Saya kasih Anda contoh, itu sub headlines. Setelah itu Anda boleh tulis yang lain-lain, mulai bullet points, beberapa fakta-fakta di luar sana. Tetapi yang akan membuat mereka stop adalah headlines. Buat semua yang ada di sini. Yang akan membuat seseorang stop ke landing page, ke copy Anda, ke Instagram, ke Facebook, apapun ad yang Anda buat adalah headlines. Headlines itu akan dibaca duluan. Nah, di zaman koran dan majalah, kalau Anda masih ingat, kalau Anda mau beli, Anda lagi berada di sebuah loper koran nih, ya majalah-majalah koran. Anda tahu Anda beli sebuah majalah karena headline-nya bukan? Anda beli sebuah koran, tadinya Anda nggak niat beli, tapi karena headline-nya bagus banget, Anda beli. Gara-gara tulisannya gede-gede headlines. Karena itu seringkali Anda ketipu dengan headline bukan? Setelah Anda lihat, isinya nggak sesuai nih. Tapi Anda udah beli. Anda udah beli. Itu powernya headlines. Jadi kalau Anda belajar bikin headlines, ya kalimat-kalimat headlines itu di luar sana banyak banget. Banyak banget. Ya. Terus Anda, ini problemnya pain-nya mereka ini loh. Kalau tidak di-solve, apa? Nah, kalau Anda mau tambahkan lagi ada social proof berupa data, testimonial, dan lain-lain. Setelah itu baru Anda lihat Anda nawarin apa, pilihan-pilihannya apa saja, dan lain-lain. Ini kurang lebih bagian secara flow. Jadi kalau Anda yang belum pernah tulis landing page, ini saya kasih Anda semacam struktur umum aja. Mulai dengan headline, dan saya kasih tanda merah di sini karena headlines it's the most important thing. Very, very, very important. Ya. Saya kasih Anda contoh, ini pas nih, 7 menit sebelum kita tanya jawab ya. Karena setengah jam terakhir kita akan tanya jawab. Dan nantinya saya akan minta bantuan Jasmine untuk nanti organize yang mau tanya dan mau jawab ini. Oke? Karena yang buka kamera doang loh yang boleh nih. Ya. Nah, PS itu apa kata Nana? Very good eye. Very good eye loh Nana. Mana very good eye. PS itu postscript. PS itu postscript. Postscript. NB. By the way, itu postscript. Dan saya taruh di ujung akhir, kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa ada masih nambah lagi di ujung akhir ini? Manusia itu, kita ini makhluk yang sangat luar biasa pemalas. Karena itu kita biasanya baca di awal dan di akhir. Saya ulangi, kalau Anda baca sebuah landing page, Anda baca headlines, setelah itu ujungnya apa ya? Nah, karena itu kalau Anda punya PS di bawah, itu kesempatan untuk membuat dia nyari lagi ke atas, bukan? Contoh bentuk PS. By the way, untuk memanfaatkan diskon 50% tersebut, diskonnya mana sih? Dia cari ke atas lagi. Seandainya dia miss. PS itu pesan terakhir untuk menutup. Bukan call to action. Bukan call to action. Ya, call to action ada di sini semuanya. Offer Anda berapa di sini, Anda tulis ada tombol call to action. PS ini hanya untuk supaya pesan tambahan, supaya mereka kalau mereka miss sesuatu yang ada Anda tulis di sini, mereka bisa comeback lagi. Anda mau nawarin tambahan juga boleh. Itu PS. Oke? Contoh takeaway apa yang mereka benefit akan mereka dapatkan apa sih? By the way, dengan membeli ini Anda juga akan dapat lagi bonus sekian-sekian, terus Anda dapat lagi 3 minggu konsultasi gratis, whatever, itu takeaway mereka. Oke? Itu takeaway mereka. Ini contoh doang ya. So, sekarang perhatikan kalau misalnya ini adalah yang saya mau jual, program diet untuk yang sulit tidur. Ini saya kasih contoh bagaimana caranya Anda membuat sebuah kopi, terutama headlines. Headlines very, very important. Bahan alami 100% membantu menderita insomnia, mengandung melatonin yang membantu cepat ngantuk, dan lain-lain. Anda boleh berkuar-kuar mengenai obat. Punya saya paling canggih lah. Oke? Nah, gambar contoh, ini saya kasih contoh Anda gambar. Kalau Anda yang hobi misalnya, Anda bisa dapat 2 ini. Pertama, Anda bikin headline dulu, lalu Anda cari gambar yang mewakili, atau kadang-kadang Anda cari gambar-gambar dulu supaya memicu headline di kepala Anda. Masuk kali ini kira-kira? Jadi bisa 2 cara nih. Satu adalah Anda bikin dulu headline-nya, lalu Anda mulai cari gambar yang mewakili headline tersebut. Saya kadang-kadang both ways. Kalau kadang-kadang saya lagi berusaha untuk cari ide, belum ketemu, saya akan milih-milih gambar dulu. Gambar yang mana yang kira-kira saya bisa memicu headline di kepala saya. Oke? Nah, Anda lihat mungkin gambar ini familiar bagi Anda. Familiar bukan? Ya, orang-orang yang tujuan Anda ke tempat tidur buat apa? Tidur? Bukan. Main gadget. Udah itu aja. Jadi kalau Anda bilang, tujuan ke tempat tidur adalah bukan tidur itu. Begitu Anda kepala mau sandar di bantal, saatnya gadgeting. Oke? Nah, Anda lihat gambar yang mewakili pain. Oke? Sudah bolak-balik. Dan buat semua yang ada di sini, kalau Anda mau bikin kopi, ini saran saya, oke?
Pilih gambar itu yang good resolution. Jangan bikin malu dengan gambar yang pecah-pecah. Ada watermarknya orang, bikin malu. Jangan di Google. Beli gambarnya, oke? Beli. Ini produk kita kok pakai produk-produk gambar-gambar yang pecah-pecah itu. Ada watermarknya orang pula lagi. Ya, jadi gambar sebisa mungkin yang Anda beli. Anda beli. Jangan bikin malu produk itu. Produk Anda ini loh, bikin malu aja. Ya, contoh. Nah, ini gambar. Semakin painful bukan? Ini pain nih buat orang yang tidak bisa tidur itu. Nah, pilih gambar yang painful, benar-benar painful, sehingga begitu orang lihat, gue banget. Nah, setelah itu Anda mau bikin headline. Oh, ini painful juga nih, gambar yang painful banget. Ya, Anda cari, misalnya kalau saya, let's say, tadi punya Ibu Ratri adalah bagaimana baju saya ini dianggap pasaran. Boleh gambar dua wanita yang sedang berjalan, satu mencibir yang satu. Ya kan gitu loh. Itu contoh-contoh Anda searching gambar-gambar yang mewakili story-story customer Anda. Ya. Nah, ini saya kasih contoh misalnya gini. Ini saya tulis format. Saya akan kasih tahu ini yang mudah-mudahan setelah hari ini selesai, Anda ikut workshop bersama saya. Saya ingin Anda ikut workshop bersama saya. Sudah saya cerewetkan ya. Ini kurang lebih 2 jam saya nyerocos kayak begini. Bayangin Anda 2 hari bersama saya loh. Nah, contoh begini. Saya kasih contoh ini. Titik-titik alasan kenapa bla 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 sulit tidur. 3 alasan kenapa Anda sulit tidur. Oke, 3 alasan kenapa Anda sulit tidur. 3 tips untuk tidur dalam 10 menit tanpa frustrasi berjam-jam. Ini contoh, tetapi ingat, format kayak begini, ini format ya sebutnya, format yang Anda sebut template, tetapi format kayak begini Anda tidak bisa gunakan kalau Anda tidak mengerti dia, bukan? Ingat, kalau Anda tidak mengerti story hidupnya dia, semua template buang ke laut. Nah, Anda masuk dulu kehidupan dia, baru semua format ini bisa make sense. Dan tidak semua template bisa Anda pakai. Tidak semua template. Ya kan, karena itu ada template yang Anda buang. Tetapi kalau Anda sudah punya konten yang banyak, Anda malah tidak butuh template. Anda tidak butuh. Nah, kalau Anda punya template, Anda butuh konten. Tapi kalau Anda sudah punya konten, Anda tidak butuh template. Ini hanya membantu karena dia punya struktur. Tapi setelah itu Anda tulis aja, terserah Anda. Ya, ini contoh bagaimana Anda bisa menggunakan yang namanya template. Ya kan, template itu seperti apa. Nah, bayangkan sekarang posternya. 3 alasan kenapa Anda sulit tidur. Lebih make sense sekarang? Oke. Gambar tadi yang painful, sekarang Anda tambah dengan tulisan. Ya. Bagaimana akhirnya 87% penderita insomnia bisa tidur nyenyak dalam waktu 10 menit. Lebih menarik bukan? Ya. This is copywriting. Gambar yang ditemani oleh tulisan. This is copywriting. Jadi kalau selama ini Anda bilang, oke, apa sih istilahnya copywriting? This is copywriting. Ini headlines terutama. Ini terutama headlines. Ya, contoh lagi. Ada lagi nggak sih? Obat tidur bagi yang takut efek samping obat tidur. Oke, masuk akal ini kira-kira? Fear-nya mereka adalah takut efek samping, bukan? Oke, fear-nya mereka adalah, karena Anda tahu fear-nya mereka apa sih? Anda wakili itu dengan copy Anda. Dan begitu dia baca, oh, ini buat saya paling takut dengan efek obat tidur misalnya. So this is it. Saya akan klik, saya akan cari tahu. Saya akan pengen tahu gitu ya. Dan ingat sekali lagi, people buy for their reason, not your reason. Gitu kira-kira. So, that's it dulu. Saya kira kita bisa masuk langsung ke tanya jawab, Jasmine. Boleh? Nah, saya serahkan ke Jasmine. Baik-baik sama Jasmine yang pilih loh. Sama Jasmine yang pilih loh. Terima kasih Pak Hing untuk materinya. Itu tadi teman-teman materi yang luar biasa dari Pak Hing dan Nikolai. Tapi mungkin Pak Hing butuh waktu sebentar untuk minum nih, dan teman-teman juga mau menyiapkan pertanyaannya. Jadi izinkan aku sharing sedikit mengenai workshop yang tadi udah sempat juga disebut sama Pak Hing ya teman-teman. Boleh dibantu share tim Alpha? Oke. Ini dia. Nah, teman-teman, kalau hari ini teman-teman belajar hanya 2 jam gitu ya sama Pak Hing, ada workshop Platinum Copywriting selama 2 hari, teman-teman. Jadi, teman-teman akan belajar copywriting selama 2 hari full, dari pagi hingga sore bareng Pak Hing, sampai ngelotok nih, teman-teman. Boleh di next? Oke, tanggalnya tanggal 30 sampai 31 Juli, teman-teman. Workshopnya ini offline di Sheraton, Jakarta. Dan workshopnya ini maksimal hanya 30 orang, teman-teman. Jadi sangat terbatas gitu ya. Boleh di next? Oh, oke. Oke, ini tadi tentang